Haleluya, haleluya. Bertemu dengan saya Pendeta Jimri Fiskia Pendirut melalui firman Tuhan yang saya namakan program Mujizat Tuhan Yesus masih ada, masih tetap berlaku, masih tetap terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang bergantung sungguh, mengandalkan Tuhan, memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan terus membukakan dan melakukan mujizat-mujizat yang besar. Sekalipun pada faktanya kita sedang mengalami persoalan-persoalan yang sangat luar biasa. Tapi saya mau katakan, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan terus menjawab setiap doa-doa kita. Karena firman Tuhan berkata, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia pasti akan berikan kelegaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, masalah pergumulan, Tuhan akan selesaikan masalah pergumulan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini tidak ada yang kebetulan, semua dalam rencana Tuhan. Tuhanlah yang menuntun Anda, Tuhanlah yang menyertai Anda, sehingga Anda bisa menonton video ini. Oleh sebab itu saya percaya, Tuhan yang telah membawa Anda, dan semua ini dalam program, dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan membawa Anda, bukan membawa Anda kepada kekecewaan, tetapi Tuhan akan membawa engkau kepada damai serta sukacita yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan memberkati saudara dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Yang kadangkala kita seorang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, belum mengerti firman Tuhan ini. Tetapi firman Tuhan ini, hari ini yang saya sampaikan melalui video ini, Anda akan mengerti. Saudara, kenapa manusia itu sakit? Kenapa kita jatuh sakit? Kenapa kita mengalami masalah, yaitu sakit penyakit? Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadangkala kita orang yang percaya, orang Kristen percaya Tuhan, belum mengerti kenapa sakit terjadi dalam hidup saya secara pribadi. Nah, saudara, saya akan menjelaskan agar supaya Anda mengerti. Oh, saya sakit karena ini, saya sakit ini karena ini. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, pasti ada alasan kenapa saya dan saudara jatuh sakit atau saudara mengalami sakit. Nah, saudara, melalui video ini saya akan tuntun saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan menjelaskan kepada saudara. Sekalipun saudara, saya dan saudara terbatas, tetapi saya percaya semua di dalam Tuhan tidak ada yang terbatas. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya akan sampaikan kepada saudara, kadangkala sudah terjadi dalam hidup kita, tapi kita belum mengerti. Tetapi kalau firman Tuhan hari ini, saya percaya kita akan mengerti rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak, Israel, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Saat ini melalui video ini, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, agar supaya semua yang mendengar diberkati, dipulihkan, disembuhkan, menerima jawaban dan kepastian. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, urapi hamba-Mu dengan kekuatan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui video ini saya akan menjelaskan sekali lagi tentang kenapa kita harus mengalami sakit. Kenapa kita sakit? Sakit apa yang kita alami dalam hidup ini? Dan kadangkala mungkin setiap kita yang mengalami ini belum ada jawaban. Hari ini engkau pasti menerima jawaban yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, yang pertama, kenapa orang sakit? Keluaran 20 ayat 4. Firman Tuhan dengan jelas berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi di bawah, di langit di atas. Dan janganlah sujud menyembah kepadanya, sebab aku adalah Tuhan Allah, Allah yang cemburu, yang membalaskan kejahatan bapa kepada beribu-ribu orang, sampai keturunan yang ketiga dan yang keempat yang membenci aku. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita sakit? Kadangkala sakit yang engkau alami adalah satu, karena dosa kutuk. Mungkin Anda bertanya, dosa kutuk apa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena sakit yang kita alami karena dosa keturunan, dosa kutuk dari orang tua kita. Contohnya apa, saudara? Anda tidak tahu, Anda tidak mengerti. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang tua kita atau opa kita, saudara, pernah menyembah berhala. Pernah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kekuatan setan, kekuatan iblis. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa dosa kutuk akan terbawa sampai keturunan yang ketiga dan yang keempat. Saudara, sekalipun saya tidak pernah menyembah berhala,
Saya tidak pernah mengadakan perjanjian dengan kuasa iblis, kuasa setan, para dukun, paranormal. Tetapi saudara, kalau orang tua kita atau opa kita, saudara, akan sampai keturunan yang ketiga dan yang keempat. Oleh sebab itu kita mengakibatkan sakit, mengalami sakit. Kita sudah ke dokter, tidak mengalami kesembuhan. Kita sudah berdoa, kita belum menerima mujizat Tuhan. Nah, saudara, kenapa kita sakit? Satu, yaitu karena dosa kutuk, dosa sumpah serapah, dosa kutuk, dosa nenek moyang yang terbawa kepada kita, sehingga kita harus menanggung sakit penyakit itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita harus sakit? Mazmur 107. Firman Tuhan berkata ayat 17 sampai 20. Ada orang yang menjadi sakit karena dosa. Karena kelakuan kita sendiri. Karena dosa kita. Kita menabur, kita menuai. Saudara, contohnya apa saudara? Yang paling sederhana. Ketika orang suka merokok. Saudara, dia jadi pemadak, dia jadi perokok, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan akhirnya rusak tenggorokannya, paru-paru. Rusak saudara, dan akibatnya menjadi sakit. Nah, orang menjadi sakit yang kedua, kenapa? Karena cari sendiri. Dosa, karena sakit penyakit yang dialami karena dosanya sendiri. Karena ulahnya sendiri. Tabur tuai saudara. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dia tuai. Kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Kalau kita menabur dalam roh, kita menuai hidup yang kekal. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi, dalam hidup kita, kenapa kita mengalami namanya sakit? Satu, karena dosa kutuk, dosa sumpah serapah, dosa nenek moyang. Yang kedua, karena apa saudara yang kekasih dalam Tuhan? Karena dosa kita sendiri, karena kita cari ke dosa itu mengakibatkan kita mengalami sakit yang parah. Sehingga saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak mengalami kesembuhan. Kita tidak mengalami mujizat. Yang ketiga, kenapa kita mengalami sakit? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah karena setan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak yang saya doakan ketika dia mengalami sakit karena kuasa setan, kuasa iblis. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sakit karena setan. Kemanapun kita pergi ke dokter, ahli dokter sekalipun, kita tidak akan mengalami kesembuhan. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya banyak kesaksian hidup yang saya doakan. Ada begitu banyak orang ketika dia sudah ke dokter, ke rumah sakit, ke dokter ini, ahli dokter ini, tapi dia tidak mengalami kesembuhan. Kenapa dia tidak mengalami kesembuhan? Karena sakit yang dia alami itu bukan dokter yang dapat menyembuhkan. Bukan karena obat yang bisa menyembuhkan itu, saudara. Tetapi yang dapat menyembuhkan itu adalah otoritas surga, otoritas Tuhan. Saudara, saya banyak mengalami itu. Saya banyak doakan orang karena kuasa gelap, karena kuasa setan, dia menjadi sakit, saudara. Dan orang karena kuasa gelap, karena setan, perdukunan, paranormal, saudara, dan dia sakit, itu terlalu mudah untuk disembuhkan. Karena Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa yang sanggup menyembuhkan kita. Nah saudara, itu hal yang ketiga. Yang keempat, kenapa orang sakit? Tuhan mengizinkan sakit itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang tidak mengerti hal ini juga. Ketika terjadi dalam hidupnya, dia juga sudah berusaha, dia sudah berdoa, dia sudah memohon, dia sudah ke dokter. Tetapi mujizat belum terjadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah ini yang banyak kali saya layani orang. Orang datang minta berdoa kepada saya, minta permohonan doa kepada Tuhan lewat saya. Saya berdoa, saya harus berdoa dulu. Sakit apa? Kenapa dia menjadi sakit? Bukan langsung saya doakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, Tuhan sudah berikan karunia yang berbeda-beda. Kepada saya Tuhan berikan karunia yang berbeda-beda. Tetapi satu tujuan, Tuhan Yesus yang melakukan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Saudara, banyak kali ketika orang datang minta berdoa kepada Tuhan lewat saya harus berdoa dulu kepada Tuhan. Kenapa orang ini sakit? Sakit yang dia alami ini karena dosa kutuk, atau dosa karena dosanya sendiri, atau karena setan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang keempat adalah kalau dosa sakit penyakit karena apa? Tuhan mengizinkan sakit itu. Nah, saudara, 4 hal kenapa orang menjadi sakit. Kita harus tahu, saudara. Ketika orang datang berdoa, kita bukan harus langsung berdoa. Kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan memberitahu, Tuhan menyampaikan sakit yang dia alami ini karena apa? Sakit karena dosa kutuk, sakit karena dosa sendiri atau cari sendiri, dan yang ketiga, atau ini karena kuasa iblis, atau ini karena rencana Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus tahu agar supaya
Ketika kita doakan, kita tahu tujuannya. Kita doakan orang ini. Orang yang sakit itu, dia boleh menerima mujizat. Dia boleh menerima kesembuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini, saya ingin sampaikan. Kita harus berdoa, kita harus cari tahu. Kita harus mengerti kenapa kita sakit. Sakit karena apa? 4 hal kenapa orang sakit. Kita harus tahu, dan saya percaya di dalam Tuhan tidak ada perkara mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37, Lukas 18 ayat 27. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada mujizat. Oleh sebab itu, melalui video ini, saya yakin Tuhan Yesus pasti menjawab doa saya dan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui video ini, siapapun yang menonton video ini, apapun sakit yang kau alami, mari saya akan doakan saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa setiap orang yang menonton video ini sakit karena apa? Sakit karena dosa kutuk, sakit karena dosa yang dia cari, sakit penyakit yang dia cari karena dosanya sendiri, dan yang ketiga karena kuasa iblis atau Tuhan mengizinkan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus datang menyembuhkan, Tuhan Yesus datang melepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus masih ada. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Anda diberkati melalui video firman Tuhan ini, saya rindu Anda terus doakan agar supaya berita firman Tuhan harus terus disebarkan melalui video channel YouTube saya. Saya berdoa agar supaya Anda diberkati, dan jika Anda diberkati dan jika berkenan, Anda bisa subscribe video YouTube saya. Pendeta Jimri Fiskia Pandiro. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.